Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Salat gerhana itu hukumnya sunnah. Ketika di langit Indonesia, di langit kita ya, di langit negara kita terjadi fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita disunnahkan sholat 2 rakaat. Bedanya sholat 2 rakaat untuk gerhana bulan dan gerhana matahari itu di khutbahnya. Kalau di daerah kita nih ya, di daerah kita nih, di sekitar kita ya, itu udah menjadi terbiasa mungkin. Kalau ada gerhana, dia adzan, padahal tidak disunnahkan adzan. Yang disunnahkan itu sholat 2 rakaat disertai khutbah apabila sholatnya berjamaah. Tetapi kalau misalkan sholatnya sendiri, munfarid, di rumah masing-masing, ya tidak mesti khutbah. Semoga ini ada yang menonton atau menyimak di video kali ini yang biasa adzan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan, ya mungkin itu keliru ya. Yang disunnahkan itu bukan adzan, tetapi disunnahkannya sholat 2 rakaat. Untuk penjelasan atau referensi ya, yang bisa menguatkan dalil untuk biasa kita pakai setiap terjadi fenomena alam, kita sertakan di kitab yang biasa kita baca di setiap videonya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasirru fi qiraati kusufi syamsi li'annaha nahariyah. Disunnahkan sholat kusufil syamsi, sholat gerhana matahari, itu ketika bacaan atau setelah membaca Fatihah, bacaannya harus dalam keadaan suara yang tidak lantang, artinya suara yang sir ya, secara terdengar sendiri saja, layaknya sholat duhur dan asar. Karena gerhana matahari itu adanya waktunya di siang hari. Oleh karenanya ketika membaca bacaan di dalam sholat, maka itu layaknya sholat duhur dan asar, artinya tidak dilantangkan, tidak dikeraskan suaranya. Wa yajharu fi qiraati khusufil qamari, berbeda dengan gerhana bulan. Kalau bergerhana bulan, sholatnya itu bacaan setelah Fatihah sunnah dibantarkan, sunnah dikeraskan suaranya, ya layaknya sholat maghrib dan isya ya. Nah itulah sunnah ketika di langit kita, di negara kita terjadi fenomena alam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Au mulhiqatun biha wa huwa isma'un walau istama'a alaihi sholatani
fa'aksara walam ya'manil fawaid kudimal akhwafu fawatan summal akibu fa'ala hadha lawis tama'a alaihi kusufun wa jum'atun au fardu akhara ghairaha kudimal fardu jum'atan au ghairaha li'anna fi'lahu muhtamun kana ahamun hadha. Jika antara gerhana bulan atau gerhana matahari dan sholat Jumat atau sholat fardu ya, fardu yang lainnya itu berkumpul dalam satu waktu. Misalkan begini, gerhana matahari terjadi di Indonesia, misalkan di tempat kita lah itu sekitar jam 12 siang pada hari Jumat. Nah, sementara kan Jumat itu kan kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat gerhananya pun itu kan disunahkan. Artinya waktunya itu satu waktu pelaksanaannya ada beberapa sholat. Misalkan sholat Jumat, sholat gerhana, atau sholat fardu yang lainnya. Berkumpul dalam satu waktu itu. Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Quddimal fardu jum'ati, maka harus didahulukan fardu jum'ah. Harus tuh ya. Jangan mendahulukan sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu hukumnya sunnah. Sholat Jumat itu hukumnya fardu. Maka sholat fardu harus didahulukan mengakhirkan sholat gerhana. Li'anna fi'lahu muhtamun fakana hamun hana. Karena pelaksanaan sholat Jumat itu hukumnya wajib dan perkaranya pun sangat penting ketimbang sholat gerhana. Ya, sholat gerhana kan hukumnya sunnah. Hada in khifa fautahu lidayki waqtihi fa fil jum'ati yaktubunaha thumma yusalliha summal kusuf. Apabila pada hari Jumat itu waktunya untuk melaksanakan sholat Jumat tinggal sedikit lagi, maka khutbah Jumat harus didahulukan, terus summal kusuf setelah Jumat dengan sholat. Nah, apabila waktu Jumatnya sudah mepet, hampir habis, hampir masuk ke waktu asar. In baqiya summa yaktubu lahu wa fi ghairil jum'at yusalli fardhu anhu bil kusuf. Namaro. Fa illam yakhaf fawtal fardi quddimal kusuf li ta'arudiha lil fawati bil injila'i yukhaffifuha kama fil majmu'. Fa illam yakhaf fawtal fardi, apabila kita tidak merasa khawatir akan tertinggalnya sholat fardu, misalkan begini, di satu waktu tadi itu kan ya contohnya, di satu waktu pelaksanaan sholat ini ada dua, yang pertama sholat gerhana, yang kedua sholat fardu. Nah, di antara dua ini sunnah dan fardu, maka yang didahulukan itu harus fardu, karena fardu itu lebih penting, lebih utama pelaksanaannya. Dan apabila sholat fardunya ini tidak khawatir akan tertinggal ketika melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu kan waktunya ketika fenomena gerhana itu terjadi di atau di negara kita. Nah, sementara sholat fardu itu bila mana tidak khawatir akan tertinggal waktunya ketika melaksanakan sholat gerhana, maka baiknya, maka utamanya itu melaksanakan sholat gerhana terlebih dahulu, terus disambung dengan sholat fardu. Karena apa alasannya?
Karena sholat gerhana itu bila mana sudah terang langitnya, maka ya sudah tidak ada lagi gerhana. Kalau sholat fardu, ya kalau masih ada waktunya bisa dilaksanakan sholat fardu. Oleh karenanya, ketika di antara dua itu berkumpul dalam satu waktu, maka bagaimana dulu apa situasi waktunya? Kalau misalkan waktunya itu sudah tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan sholat gerhana karena waktu fardunya itu sudah mepet, maka wajib melaksanakan sholat fardu terlebih dahulu. Dan apabila sebaliknya waktu fardu masih longgar, masih lega, masih panjang, sementara sholat sunnah gerhana waktunya tinggal sedikit lagi, maka itu didahulukan sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu bila mana sudah tidak ada lagi gerhana, ya sudah tidak disunahkan. Wayukhafifuha, dan bacaannya pun jangan dikeraskan. Bacaan Fatihahnya maksudnya ketika melaksanakan sholat, bacaan Fatihahnya jangan dikeraskan. Kama fil mazmu, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Mazmu. Fayaqra'u fi kulli qiyamil Fatihah, maka membaca setiap setelah Fatihah, membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat awal ya, dan rakaat yang kedua pun sama. Sebagaimana yaitu nas di kitab Al-Ya Imam Syafi'i. Wala yasihu an yaksudahu ma'aha bil khutbati li'annahu tasyrikun baina fardin wa naflin maksudun. Tidak sah niat sholat gerhana dibarengkan dengan khutbah Jumat. Itu tidak sah. Karena ya masa sholat fardu dan sholat sunnah digabungkan dalam satu waktu. Itu tidak boleh. Wahwa mamnu'un, itu dicegah. Tidak boleh. Sumayu sholat Jumat, setelah itu sholat Jumat. Itu tidak boleh. Jadi khutbah Jumat itu diborong dengan khutbah sholat gerhana. Itu tidak boleh, dicegah ya. Kalau misalkan mau melaksanakan sholat gerhana, ya sudah cukup sholat gerhana saja. Jangan digabung di waktu sholat Jumat. Walawis tama'a aidun wa janazatun wa kusufun wa janazatun qaddimat al janazatu fihima khaufan min taghyiril mayyiti. Jika sholat lebaran dan sholat jenazah berkumpul di satu waktu, misalkan begini, sholat jenazah jam 7, sholat lebaran pun jam 7. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Apakah yang didahulukan itu sholat lebaran dulu atau sholat jenazah dulu? Quddimat al janazatu fihima khaufan min taghyiril mayyit. Maka wajib mendahulukan sholat jenazah, mengakhirkan sholat lebaran. Karena apa alasannya? Karena jenazah itu jika nanti untuk segera disolatkan dan dikubur, kemungkinan besar jenazah itu akan cepat membusuk, cepat berubah baunya atau kulitnya dan sebagainya ya. Oleh karenanya ketika sholat jenazah dan sholat lebaran berkumpul dalam satu waktu, maka yang didahulukan harus sholat jenazah. Atau sholat jenazah dan sholat gerhana. Misalkan begini, di negara kita, di langit negara kita, terjadi fenomena alam, yaitu gerhana
matahari pada waktu sekitar jam 7, taruhlah seperti itu. Nah, sholat jenazah pun dilaksanakan sama di waktu sholat gerhana. Nah, itu lantas bagaimana? Apakah yang didahulukan itu sholat jenazah atau sholat gerhana? Maka wajib bagi kita ketika melaksanakan sholat tersebut yang didahulukan adalah sholat jenazah. Alasannya pun sama, karena takut berubah bau yang tidak sedap, atau misalkan mayitnya kasihan lah, intinya kayak gitu ya, kasihan kepada mayit. Itu alasan yang sama, beda masalahnya. Walakin mahallu takdimiha idza hadaras wa hadaral wali wa illa afrodal imam jama'atan yang tadirunaha wastaghala ma'al bakin bi ghairiha wal aidu ma'al kusuf kal fardi ma'ahu wallahu a'lam bishawab.